Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA tentang adaptasi makhluk hidup. Bersama dengan Ibu Nuni, mari kita belajar bersama. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah yang pertama untuk memperoleh zat yang diperlukan oleh tubuh manusia, baik makanan, air, dan udara. Kemudian tujuan makhluk hidup yang lain adalah mengatasi kondisi fisik lingkungan, baik suhu, cahaya, panas. Kemudian tujuannya adalah untuk bereproduksi dan mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Kemudian merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Mari kita pelajari satu persatu. Adaptasi morfologi adalah adaptasi penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Contohnya, bentuk paruh burung yang sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya seperti ini. Kemudian bentuk kaki burung yang sesuai dengan habitatnya atau tempat hidupnya. Ini adalah contohnya. Kemudian tipe mulut serangga sesuai dengan jenis makanannya. Adaptasi morfologi yang lain, yaitu contohnya tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Tumbuhan hidrofit ini memiliki batang yang mempunyai rongga udara yang fungsinya untuk bernafas. Kemudian tumbuhan xerofit. Kalau tumbuhan xerofit ini tumbuhan yang hidup di tempat kering, ya. Tidak memiliki daun, tidak berdaun tebal, batangnya berspon, akarnya panjang dan berduri. Tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang berfungsi untuk bernafas. Kemudian bentuk tubuh hewan yang hidup di air atau di laut adalah streamline atau torpedo. Pohon beringin memiliki akar gantung yang fungsinya untuk bernafas. Kemudian hewan kutub. Hewan kutub ini memiliki bulu tebal dan berlemak yang fungsinya untuk melindungi tubuhnya supaya tetap hangat. Kemudian adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh atau organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi contohnya, jumlah sel darah merah atau eritrosit orang yang hidup di pegunungan atau dataran tinggi lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di pantai atau dataran rendah. Kenapa? Karena di dataran tinggi tekanan atmosfernya lebih kecil daripada dataran rendah, sehingga oksigen yang masuk ke tubuh sangat kecil. Contoh adaptasi fisiologi yang lain, yaitu hewan herbivora memiliki enzim selulosa dalam usus untuk mencernakan selulosa. Cacing Teredo navalis yang hidup di galangan kapal juga memiliki enzim selulosa. Bakteri pembusuk pada usus besar manusia untuk membantu pembusukan sisa makanan. Kemudian tumbuhan karet bila ditoreh atau dilukai akan mengeluarkan getah. Unta mampu minum sebanyak 120 liter sehingga dapat bertahan tidak minum selama 1 bulan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tingkah laku atau kebiasaan hidupnya. Contohnya adalah manusia memakai pakaian tebal untuk melindungi dirinya saat udara dingin supaya tubuhnya tetap hangat. Kemudian sapi atau kerbau berkubang pada saat panas terik. Kemudian cicak
Cicak ini akan memutuskan ekornya bila dalam keadaan bahaya atau saat musuhnya mengejar-ngejar untuk melindungi dirinya dari musuhnya yang disebut dengan autotomi. Kemudian bunglon. Bunglon ini akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan kondisi lingkungannya untuk mengelabui musuh supaya tidak terlihat. Kemudian yang lain adalah ikan paus atau mamalia air. Ikan ini kadang-kadang akan muncul di permukaan air yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Kemudian anjing ini akan menyala atau menggonggong saat ada bahaya. Kemudian anjing juga akan menjulurkan lidah saat dia lapar atau haus. Ayam ini akan berkokok di malam hari atau di pagi hari. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini tentang adaptasi makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.